pemotretan udara atau yang disebut aerial mapping ini dengan menggunakan pesawat tanpa awak atau yang kita lebih kenal drone merupakan salah satu teknologi yang terkini yang sangat diperlukan di bidang kelautan. Maka dari itu, Pusat Studi Biosains Maritim menyelenggarakan workshop pemetaan aerial dengan menggunakan drone dan aplikasinya pada bidang perikanan dan kelautan. Nah, workshop ini sebenarnya workshop kedua setelah kami melaksanakan workshop yang pertama tanggal 27 April yang lalu. Karena antusiasme peserta yang cukup tinggi membuat kami untuk memutuskan melaksanakan workshop yang kedua ini, tapi masih sama-sama basic. Jadi ini workshop yang masih dasar. Jadi jangan khawatir untuk teman-teman, untuk peserta, untuk mahasiswa maupun peserta yang tidak mempunyai background pemetaan, karena ini adalah workshop yang basic. Saya berterima kasih kepada tim Pusat Studi Biosains Maritim sebagai panitia workshop ini. Kepada para narasumber sekalian, ini saya perkenalkan, di sini ada Kak Gigi. Kak Gigi adalah lulusan, kita sebutnya Kak saja ya, karena masih muda semua nih. Kak Gigi ini lulusan dari IKL Unsud. Ada Kak Lutfi juga lulusan Unsud. Kak Wahyu lulusan IKL Undip. Dan ada Kak Irwan juga lulusan ITK IPB. Mereka semua ini merupakan bidang pemetaan aerial dengan menggunakan drone. Jadi nanti gunakan kesempatan ini untuk menimba kakak-kakak ini. Lalu ingin menyampaikan terima kasih juga untuk para peserta yang sangat antusias. Di sini ada, kalau dari, saya belum update yang terbaru, tapi dari form yang saya terima tadi pagi itu ada 104 pendaftar dari berbagai macam institusi dan juga dari berbagai macam asal daerah. Bukan cuma dari Jawa, tapi juga ada dari Wakatobi, Pontianak, Palangkaraya, Ketapang, Tanjung Pinang. Jadi kita bertemu di sini, salah satu hikmah yang kita dapatkan dengan kondisi yang menyedihkan saat ini karena kita sedang menghadapi pandemi COVID-19, tapi kita dipertemukan di dunia maya dan justru kita lebih bisa berinteraksi dengan semua teman-teman di seluruh Indonesia. Jadi akhir kata saya ucapkan selamat mengikuti workshop. Nah, workshop ini nanti terdiri dari kelas workshop yang akan diselenggarakan mulai jam ini sampai pukul 17. Lalu nanti dilanjutkan dengan pembuatan tugas selama seminggu. Jadi para peserta akan mendapatkan e-sertifikat kalau peserta menyelesaikan tugas itu dalam 1 minggu. Dan jangan khawatir, selama penyelesaian tugas itu para peserta tidak perlu khawatir karena akan ada pendampingan secara intensif dari para pengajar. Jadi nanti akan dibagi kelas-kelas kecil dan di situ kalian akan belajar lebih lagi bersama mentor-mentor kalian. Dan saya harapkan dari peserta yang ada ini nanti juga semuanya dapat e-sertifikat karena menyelesaikan tugas yang diberikan. Terima kasih, akhir kata selamat workshop. Untuk yang menjadi mentor saat ini Kak Gigi, Kak Lutfi, Kak Wahyu, Kak Irwan, terima kasih mau sharing ilmunya tidak akan pernah berkurang, ilmu yang kita bagikan pasti akan bertambah. Dan untuk para peserta workshop, selamat mengikuti workshop, selamat belajar di masa pandemik seperti ini, ditambah lagi di bulan puasa, ini merupakan ibadah yang
nantinya bisa jadi berkah buat kita semua. Selamat workshop, selamat belajar, terima kasih. Terima kasih Bu Maria atas pengantar dan pengarahannya. Semoga teman-teman bisa tetap semangat dan bisa terus belajar baik di kelas ini ataupun di luar kelas lainnya dan melewati tugas-tugas dengan baik, Bu. Mungkin langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita akan mulai di sesi pertama yang akan disampaikan oleh Mas Gigih dan Mas Irwan. Waktu kami persilahkan. Untuk share screen-nya dari saya atau mau dari Mas Gigih? Monitor Mas Gigih. Halo, Mas Gigih, monitor. Sudah masuk kah? Sebentar, saya coba cek dulu. Mas Gigih. Oh, sepertinya ini ya, terreject ya. Oke. Baik, kalau begitu saya coba cover dulu saja. Untuk sesi pertama akan disampaikan oleh saya dan Mas Irwan. Nanti sesi kedua dilanjutkan oleh Mas Wahyu dan Mas Gigih. Oke. Coba saya cek dulu sebelum monitor Mas Gigih. Tadi sempat masuk tapi sepertinya keluar lagi. Masih belum ada. Oke, saya coba dulu. Oke, kalau gitu, kalau Mas Irwan ada standby, Mas Irwan. Saya coba cek dulu. Monitor, Mas Irwan. Yang standby Mas Wahyu malah. Oke, nggak apa-apa. Kalau gitu kita mulai saja. Nah ini nih Mas Gigih baru masuk lagi. Coba. Bentar. Halo Mas Gigih, monitor. Mohon maaf teman-teman untuk menunggu sebentar. Mas Gigih. Halo Mas, bisa dengar suara saya Mas Gigih, monitor? Ya, sepertinya belum ada tanggapan. Oke, saya mulai saja kalau gitu ya. Screen-nya sudah kelihatan semua teman-teman? Mas Wahyu bisa lihat screen saya? Halo, Mas Wahyu? Oke, udah. Oke, sip ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan coba memaparkan mengenai kelas kita yaitu aerial mapping course yang implementasinya di bidang kelautan dan perikanan. Ya, di sini saya akan coba menjelaskan apa yang akan kita bahas di pertemuan kali ini, yaitu pertama terkait dengan pengenalan drone, kemudian pengenalan drone di bidang kelautan dan perikanan. Kemudian kita juga akan membahas mengenai dasar pemetaan sumber daya perairan menggunakan drone, kemudian pengambilan data menggunakan drone. Yang selanjutnya juga kita akan membahas mengenai pengolahan data yang diambil menggunakan drone. Dan terakhir mungkin ada
yang akan kita bahas yaitu mengenai layout dan interpretasi data hasil dari pengolahan data drone tadi. Sebelum saya masuk ke materi selanjutnya, saya coba pastikan lagi apakah Bang atau Mas Gigi bisa mendengar suara saya, Mas Gigi? Masih tidak ada ya, oke. Kalau gitu saya lanjutkan saja untuk materi yang pertama ini mengenai pengenalan drone. Ya, drone ini adalah sebuah wahana yang bisa dikatakan ada juga orang menyebutnya unmanned aerial vehicle, jadi pesawat tanpa awak atau UAV. Nah, drone ini umumnya memiliki kamera untuk keperluan tertentu, dioperasikannya menggunakan remote control, dan dipantau melalui ground control station. Nah, hasil foto drone itu dalam aerial mapping ini disebut dengan foto udara. Kemudian, mengapa kita menggunakan drone untuk melakukan aerial mapping? Yang pertama, resolusi tinggi dibandingkan data citra yang kita gunakan untuk pemetaan. Kemudian fast delivery, jika kita membutuhkan data yang aktual dalam waktu yang cepat dengan kondisi yang relevan, drone lah pilihannya. Kemudian bisa digunakan dalam memantau secara periodik, jadi bisa dalam periodik yang rentan waktunya sangat dekat. Kemudian bisa diintegrasikan dengan base map. Yang paling penting adalah harganya relatif murah jika dibandingkan kita membeli citra yang sifatnya satu skin itu coveragenya cukup lumayan luas dan masih perlu diolah untuk jika ada awan gitu, kita harus olah dulu. Nah, drone ini bisa kita sesuaikan ketinggiannya misalkan di bawah permukaan awan, jadi tidak perlu lagi ada koreksi untuk awannya. Jadi ini di saat ini banyak digunakan untuk pemetaan karena sangat efektif dan efisien dengan sistem menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Jadi jika areanya hanya misalkan 10 hektar, kita bisa petakan hanya 10 hektar seperti itu. Tidak seperti data citra yang biasanya dalam pembeliannya relatif cukup besar dan cukup mahal. Lanjut. Nah, ini adalah salah satu perbandingan hasil foto udara menggunakan drone dan resolusi dari citra satelit. Bisa teman-teman lihat, dengan menggunakan drone ini bisa sangat jelas dan kondisinya relevan. Jika kita menggunakan Google, biasanya rentannya periodiknya tahunan. Itu jika di kondisi wilayah yang cukup padat dan aktivitasnya cukup banyak, biasanya update dari Google lebih pendek waktunya, itu pun tahunan biasanya. Namun dengan menggunakan drone ini bahkan bisa skala hari atau mungkin bisa skala jam tergantung objek yang diamati, seperti itu. Nah, ini contohnya adalah dengan objek yang sama kita bandingkan data menggunakan drone itu lihat lebih jelas dan lebih aktual dibanding data yang menggunakan citra satelit. Lanjut. Nah, ini kita harus mengetahui beberapa jenis drone yang ada di tempat kita. Yang pertama professional use, yang kedua hobi. Nah, ini memiliki perbedaan karena hanya drone yang bersifat professional use yang bisa kita gunakan untuk aerial mapping ini, karena di dalamnya harus memiliki unsur
GPS, kemudian memiliki fitur kamera yang bisa membuat 90 derajat aksisnya, kemudian foto lensa kamera bersifat flat, tidak cembung, walaupun yang cembung juga bisa digunakan untuk pemetaan, namun memiliki effort yang lebih. Kemudian foto bersifat geotagging, memiliki koordinat latitude dan longitude serta elevasi, yaitu Z. Kemudian memiliki aplikasi pendukung untuk mempermudah proses perekaman atau proses akuisisi data. Nah, untuk yang hobi ini kebalikannya, yaitu seperti drone-drone mainan biasanya, yang dia fitur-fiturnya sangat terbatas dan hanya untuk keperluan hobi. Bisa dilihat di tabel yang sebelah kanan. Kemudian lanjut, profesional drone yang selalu digunakan oleh sektor industri. Ini adalah peta atau misalkan grafik sebaran sektor industri yang menggunakan drone. Di sini cukup banyak digunakan oleh sektor agriculture dan sektor infrastruktur. Di dalamnya sektor agriculture ini sudah memuat mengenai sektor kelautan dan perikanan. Di sisi lain juga ada sektor pertambangan, telekomunikasi. Biasanya kalau untuk pertambangan tuh mengenai site-site tambang, lokasi yang sudah dimanfaatkan dan perencanaannya, atau misalnya telekomunikasi biasanya digunakan untuk bagian perencanaan dan inspeksi atau perawatan. Kemudian ada insurance juga, kemudian ada media, ada keamanan, transport, dan ada satu juga bidang perpajakan juga sudah mulai menggunakan data aerial mapping. Oke, kita lanjut. Ya, ini sektor lain yang digunakan. Drone juga bisa digunakan untuk sebagai media untuk penyelamatan atau rescue. Kemudian seperti yang kita ketahui di tengah wabah COVID seperti ini, sudah banyak instansi atau lembaga-lembaga yang menggunakan drone untuk sebagai wahana untuk mendisinfektan suatu wilayah atau misalnya suatu perkantoran seperti itu. Lanjut. Nah, kemudian drone di bidang kelautan dan perikanan seperti apakah pemanfaatannya? Oke, kita akan coba bahas ini di sesi terakhir agar teman-teman tetap semangat dan kita berikan ini sebagai kejutan gitu, biar tetap stay tune di channel di kelas online ini. Kita lanjut dulu. Nah, drone juga bisa digunakan untuk dasar-dasar pemetaan sumber daya perairan, terutama perairan dasar sumber daya perairan baik yang berada di wilayah pesisir atau yang berada di daerah mainland. Kita lanjut. Fotogrametri adalah metode yang kita gunakan sebagai pemetaan menggunakan drone. Jadi fotogrametri ini adalah kita mengambil objek secara terus-menerus menggunakan misi terbang yang kemudian serta foto udaranya kita gabungkan menjadi suatu kesatuan yang outputnya berupa ortofoto, dan itu memiliki georeferensi. Lanjut, mengenai fotogrametri ini ada istilah yang disebut overlap dan side lap.
Ya ini adalah salah satu uraian dari metode fotogrametri untuk meningkatkan akurasi hasil akuisisi data foto drone. Di sini ada standar-standar yang digunakan dalam beberapa aplikasi, yaitu misalkan aplikasi Pix4D biasanya overlapnya itu sekitar 70% default dia. Kemudian ada side lapnya 20-30%. Itu harus kita atur manual ketika membuat musik. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Irwan. Kemudian kemudian ini adalah salah satu hasil dari overlap dan side lap yang baik dan benar. Yang di sebelah kanan itu adalah jika kita melakukan perhitungan overlap dan side lap yang benar. Jadi semua objeknya terolah dengan baik, sedangkan yang di sebelah kiri itu adalah salah satu contoh yang kita menentukan porsi overlap dan side lapnya tidak tepat. Jadi ada objek yang tidak tergambarkan dengan jelas ketika diolah menggunakan perangkat lunak. Selanjutnya terkait ground control point. Ground control point ini adalah salah satu penanda atau marker yang sudah memiliki koordinat posisi dengan akurasi tinggi, bahkan hingga ukuran milimeter, tergantung GCP yang digunakan menggunakan apa. Nah, untuk GCP ini sifatnya opsional yang direkomendasikan. Jadi kalau misalkan kebutuhannya untuk pembangunan konstruksi atau misalkan untuk sesuatu yang memerlukan tingkat ketepatan atau akurasi hingga milimeter, itu disarankan untuk menggunakan GCP. Namun jika untuk pemetaan skala besar dan tidak signifikan untuk akurasinya, tidak perlu menggunakan ground control point. Jadi ground control point ini bisa digunakan sesuai dengan tingkat kebutuhannya. Lanjut, ini adalah metode ground control point. Metode-metodenya tergantung dari objek yang akan diamati juga. Kemudian ada beberapa metode yang bisa dipakai, namun lebih tepatnya digunakan metode triangulasi. Jadi nanti antara yang merah-merah ini adalah titik-titik GCP. Nah, titik-titik GCP ini kalau bisa ada juga yang disimpan di luar area AOI-nya atau area of interest-nya sebagai pengikat dari data-data. Oke, kita lanjutkan terkait tipe data dalam pemetaan yang perlu teman-teman ketahui di sesi kali ini adalah tipe data raster dan data vektor. Jadi dalam dasar pemetaan ini kategori data ini harus teman-teman ketahui. Data raster itu data, banyak juga orang yang bilang bitmap atau misalkan gambar yang ekstensinya berupa JPG, PNG, TIFF, kemudian ECW. Bisa data yang memiliki georeferensi, biasanya berupa gambar yang memiliki georeferensi. Kemudian lanjut adalah data vektor. Data vektor itu berupa garis, biasanya garis atau poligon atau titik yang memiliki ekstensi .shp beserta
turunannya, kemudian ada .gpx atau .geojson. Di samping itu ada juga ekstensi yang saat ini populer, yaitu ekstensi KMZ dan KML. KMZ ini ekstensi yang disediakan oleh penyedia Google dalam dia memberikan web service-nya. Oke, lanjut. Kemudian ini output dari data drone. Output dari data drone ini berupa pertama yang jelas adalah data raster yang berupa ortomosaik dan digital elevation model, yang selanjutnya bisa diolah menjadi digital terrain model menggunakan aplikasi lain. Nah, kita di sini hanya akan sampai ke tahap output berupa ortomosaik, dan nanti file tersebut, output data tersebut akan kita layout dalam sebuah file, dan kita akan tambahkan data vektor di dalamnya. Oke, lanjut. Maaf. Nah, kemudian ada yang dimaksud dengan sistem koordinat peta, atau di dalamnya terdapat proyeksi peta dan datum geodetik. Proyeksi peta metode merubah bentuk bumi yang 3 dimensi ke dalam permukaan datar atau 2 dimensi. Proyeksinya biasanya berupa UTM, Universal Transversi Markator, yang dibagi ke dalam 60 zona untuk di Indonesia. Jadi ini tabelnya bisa teman-teman ketahui. Ini biasanya digunakan untuk teman-teman menghitung jarak. Jadi menghitung jarak, menghitung luasan, atau dan sebagainya. Kemudian ada juga parameter acuan untuk mendefinisikan geometri ellipsoid bumi, yaitu datum geometrik atau WGS 84 dengan kepanjangan World Geodetic System 1984. Ini yang digunakan format umum mengenai degree, minute, second. Teman-teman geografi, geodesi biasanya mereka lebih paham perihal itu. Yang selanjutnya terkait pengambilan data menggunakan drone, yang akan dijelaskan oleh Mas Irwan. Irwan, monitor, bisa dengar suara saya? Bisa. Oke. Bisa, Mas. Lanjut saja ya, biar saya Lanjut yang aja. bantu share screen-nya, biar nggak usah keluar. Ya, lanjut. Iya, betul. Sip. Oke, makasih Mas Lutfi ya. Ya, sama-sama, Mas Irwan. Iya. Kenalin dulu, Mas. Kenalin diri dulu. Iya, saya buat teman-teman yang belum tahu, mungkin saya nama saya Irwan, domisilinya di Bekasi ya. Kebetulan sekarang lagi kerja di perusahaan swasta yang berhubungan sama drone juga. Kebetulan ini kita lagi ada kegiatan sama pusat studi bioscience. Kita diundang untuk jadi narasumber untuk acara workshop ini. Saya lanjut aja. Nah, mungkin ini akan jadi hal yang membosankan buat teman-teman yang paham drone, karena sebetulnya materi ini harusnya enaknya offline gitu kan, praktek langsung. Nah itu jadi lebih menarik buat teman-teman. Tapi nggak apa-apa, karena kita kondisinya lagi pandemi kayak gini dan kita juga nggak bisa melakukan kegiatan yang berhubungan dengan mengumpulkan orang banyak. Daripada kita dibubarin sama teman-teman di kepolisian, bagusnya kita kayak gini aja kan. Betul. Nah, nggak apa-apa buat teman-teman yang merasa betul dulu. Jadi sekarang saya akan paparkan bagaimana caranya pengambilan data menggunakan drone. Next, Mas. Jadi dari Mas Lutfi kita udah belajar mengenai fotogrametri dan teknik-teknik dasar untuk pemetaan. Tapi sebelum kita melakukan pengambilan drone, kita harus tahu dulu regulasi yang ada di Indonesia, karena
sekarang regulasi di Indonesia cukup ketat juga untuk kita melakukan penerbangan ini ya, drone ini ya. Terutama di Jakarta. Kalau di Jakarta itu full areanya dimonitor semua TNI AU. Jadi untuk melakukan kegiatan drone benar-benar kita harus izin sama pemerintah. Gitu, Nes. Jadi harapan setelah workshop ini kan nggak hanya bisa melakukan kegiatan akuisisi atau kegiatan perbankan, habis itu pengolahan data dan sampai layout dan interpretasi data lainnya, tapi juga kalau bisa teman-teman mempelajari mengenai regulasi ini, karena ini penting nantinya ketika teman-teman melakukan sertifikasi pilot drone. Jadi sekarang di Indonesia udah mulai diberlakukan sertifikasi pilot drone, itu dari Kementerian Perhubungan. Nanti akan ada penjelasannya kenapa harus melakukan sertifikasi pilot itu nanti. Nah, materi tentang regulasi ini menjadi salah satu prasyarat untuk kelulusan dari sertifikasi itu. Hampir mirip-mirip sama kayak SIM motor, SIM mobil gitulah. Next, Mas. Nah, jadi untuk regulasi si drone sendiri ada beberapa referensi yang perlu kita ketahui. Ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009, kemudian PP Nomor 4 2018, sama Permenhan Nomor 26 2013. Yang Permenhan ini yang perlu kita garis bawahi ketika kita melakukan survei pemetaan, ini harus kita bedah di Permenhan ini. Jadi setiap kita melakukan pengoperasian atau kegiatan tanpa awak untuk kegiatannya survei dan pemetaan, kita harus melakukan izin gitu ya. Kemudian ada PM, jadi dari ada turun PM Menteri nomor tentang peraturan keselamatan penerbangan ASR internasional, mana dia mengenai keselamatan penerbangan sipil atau Civil Aviation Safety Regulation. Nah, ini sama di semua negara, ini sama CASR ini. Partnya itu ada 107 yang kita perlu garis bawahi di sini. Nanti teman-teman bisa pelajarin di peraturan Menteri Perhubungan ya. Cuman itu CASR dia partnya ada banyak, tapi teman-teman harus pelajarin beberapa part, paling nggak 107 sih. Nanti juga ini bakalan menjadi salah satu prasyarat teman-teman ujian untuk sertifikasi pilot license di Kementerian Perhubungan. Kemudian ada yang namanya PM 180 tahun 2018, ada juga PM nomor 47 tahun 2016. Nah, jadi teman-teman sebelum melakukan akuisisi atau menerbangkan drone, paling nggak harus mengetahui landasan-landasan hukum yang perlu di-announce dulu. Next, Mas. Oke. Lanjut. Terus dari peraturan-peraturan yang tadi kita bahas, ada diantaranya yang bahas mengenai kawasan udara. Jadi kawasan udara itu dibagi menjadi dua area, satu lagi yang ketiga, tapi ini nggak masuk ke dalam peraturan. Yang pertama itu kawasan udara terlarang. Jadi di sini benar-benar kita nggak boleh melakukan kegiatan menggunakan drone. Itu di atas Istana Presiden itu nggak boleh, Istana Nuklir sama objek vital nasional. Nah, objek vital nasional ini macam-macam. Ada dia ditentukan sama peraturan menteri masing-masing. Jadi ada sekitar berapa ratus objek vital nasional. Kalau nggak salah yang sekarang udah ditetapin tahun 2019 itu, salah satu contohnya objek vital nasional itu misalnya wilayah pertambangan gitu, yang ditetapkan oleh Menteri Pertambangan, Menteri SDM kayak gitu. Kemudian ada kawasan udara terbatas, ini yang masih boleh terbang, tapi kita harus memerlukan izin. Itu di markas besar TNI, kemudian
Pangkalan Udara, latihan militer, dan sama udara dengan KKOP. Ini KKOP ini wilayah bandara. Dia ada buffernya wilayah bandara itu, kita benar-benar nggak boleh melakukan penerbangan di sana kecuali ada izinnya. Nah, kita pernah pengalaman kemarin terbang di daerah Riau, itu daerah latihan militer. Ini ya F-16. Nah, itu kita selalu komunikasi sama teman-teman di TNI AU, di dinas di landasan udara di Lanut. Kita selalu koordinasi sama dan Lanutnya supaya kita nggak crash nanti pada saat kita terbang, tahu-tahu kita ditembakin sama jet pesawat tempur, kan repot juga gitu kan. Nah, di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 tadi kita kalau kita baca itu ada diantaranya sanksi-sanksi yang kita terima kalau misalnya kita melakukan pelanggaran. Nah, yang digarisbawahi ini ada pasal 404 sama pasal 413. Ini yang sekarang lagi digencarkan sama pemerintah. Dan itu dimulai kalau nggak salah di akhir tahun kemarin 2019 itu udah mulai diketatkan. Kalau yang tahun-tahun sebelumnya masih dibahas mengenai regulasi dan teknikal bagaimana cara sertifikasi dan lain. Tapi sekarang seperti udah fine dan udah mulai diketatkan lagi di tahun ini. Kemudian ada juga di pasal 421, ini juga perlu kita notice, paling perlu kita notice bahwa kita melakukan kegiatan penerbangan drone itu harus benar-benar melihat dari sisi keselamatan, karena kalau sampai kita melakukan kegiatan yang membahayakan orang-orang banyak, kita bisa kena denda sama sanksi pidana juga. Next, Mas. Terus dari mulai ini gambaran dari pembagian kawasan udara tadi, kalau misalnya teman-teman bingung. Jadi kalau misalnya di area bandara itu kita butuh izin, kemudian di control airspace itu di area-area yang dikontrol, yang dipantau seperti bandara, kemudian area TNI AU, Pangkalan Udara dan lain-lain, itu kita butuh izin. Kemudian kalau kita terbang di atas 150 meter itu kita butuh izin juga. Nah, yang kita terbang bebas itu di mana? Di luar yang tadi kawasan udara terbatas, kemudian terlarang, dan di bawah 150 meter. Jadi kalau misalnya teman-teman mau foto taman gitu, atau misalnya mau foto daerah pesisir, pastikan dulu di situ nggak ada area, nggak masuk buffer dari area si bandara, atau itu nggak ada istana negara dan lain-lain kayak gitu. Nah, itu teman-teman bisa melakukan penerbangan tanpa izin selama dia masih ada di bawah 150 meter. Next, Mas. Kemudian tadi setelah teman-teman mempelajari mengenai tadi regulasi drone, sekarang jadi lebih aware lagi. Tujuannya bukan buat nakut-nakutin ya. Jadi bukan buat nakut-nakutin, tapi itu untuk menyelamatkan kita sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita benar-benar taat sama peraturan, kita aman-aman aja sebenarnya. Selama kita melakukan sesuai sama prosedur dan mempentingkan keselamatan dari wahana kita, keselamatan diri kita sendiri sebagai pilot, dan keselamatan dari masyarakat sekitar. Kemudian sebelum kita melakukan akuisisi atau menerbangkan drone, paling nggak kita harus mempelajari dua hal penting, diantaranya fotogrametri dan engineering. Kalau fotogrametri itu tadi teknik bagaimana kita mengolah teknik melakukan foto udara yang tadi dijelaskan sama Mas Lutfi. Itu tekniknya pada dasarnya menggabungkan dari beberapa foto menjadi satu area foto gitu kan. Jadi kalau misalnya kita mau foto katakanlah area pelabuhan mana gitu, area pelabuhan Tanjung Priok misalnya daerah Jakarta. Nah, fotogrametri itu kita akan mendapatkan hasil foto yang lebih banyak kalau kita pakai fotogrametri.
kalau misalnya kita nggak pakai fotogrametri, paling kita cuma dapat spot-spotnya aja kan, misalnya spot kantor gitu. Tapi kalau kita mau pakai area, satu area pelabuhan, kita harus pakai teknik namanya fotogrametri. Jadi mungkin di dalam saat kita melakukan foto udara itu, kita akan dapat beberapa foto, misalnya ada 200 foto, kemudian yang kita gabung-gabung, kita overlay jadi satu, dapatlah gambaran umum dari si pelabuhan Tanjung Priok tadi. Nah, itu ada beberapa komponen yang tadi dijelasin sama Mas Lutfi. Kemudian engineering ini sebenarnya teman-teman perlu pelajarin kalau menggunakan drone. Nggak cuma menggunakan drone sih, tapi menggunakan peralatan teknik lainnya gitu, kayak misalnya kita pakai HP juga kan, kita harus paham engineering juga, software gitu kan. Nah, tujuannya buat apa? Kalau misalnya kita pada saat melakukan penerbangan drone ini ada kendala-kendala error gitu, nah kita nggak panik dan kita bisa mengatasi. Apalagi pada saat errornya ada pas dia lagi terbang gitu. Nah, ini yang paling penting, jangan sampai kita nggak tahu karakteristik dari si drone yang mau kita pakai, terus kita main terbang aja gitu. Tiba-tiba drone-nya hilang, terus rugilah kita jadinya. Kemudian ada additional aja sih. Kalau additional ini beberapa hal yang perlu dipelajarin kalau misalnya untuk kebutuhan tertentu. Next Mas. Kemudian setelah nah ini sebelum kita melakukan akuisisi, kita harus paham anatomi drone-nya dulu. Dan mungkin buat beberapa teman-teman yang udah punya drone mungkin udah paham, tapi buat teman-teman yang belum pegang drone sama sekali, ada beberapa hal yang perlu di notice di sini. Itu ada bagian nomor 1, itu kita biasanya kenal sebagai baling-baling. Kalau di kita itu sebutannya propeller. Jadi ini yang tugasnya untuk mengangkat si drone-nya ke atas. Kemudian ada motor penggerak, atau kalau di Tamiya itu dia sebagai dinamo ya. Terus ada landing gear ini tujuannya buat ngelindungin kamera. Ada baterai juga. Kemudian electronic control spread, ini untuk membagi power dari baterai ke masing-masing motor penggerak itu. Kemudian ada receiver remote control. Nah, itu tujuannya untuk menerima sinyal dari remote control yang nomor 7 itu. Terus ada GPS. Kemudian ada flight control. Flight control ini kalau di komputer kayak Intelnya lah. Terus ada kamera. Ini yang tujuannya untuk mengambil data. Next Mas. Mungkin beberapa drone itu karakteristik atau anatominya beda-beda. Cuma pada umumnya sih diantaranya yang tadi saya sebutin itu, dan mungkin posisi-posisinya akan beda juga tergantung drone-nya masing-masing. Semakin tinggi kualitas drone dan semakin advance kebutuhan atau keperluan surveinya, dia anatominya juga jadi semakin banyak juga gitu. Kemudian sebelum kita melakukan akuisisi, ada beberapa hal yang perlu kita rancang di sini. Pertama itu project planning. Project planning ini penting sebelum kita melakukan akuisisi, karena di situ kita menentukan mulai dari waktu, kemudian jadwal, timnya siapa aja, sama tentunya kita juga di situ merancang budget. Dan kita juga harus tentukan di situ area of interest atau AOI. Area of interest itu adalah area yang menjadi fokus utama untuk pengambilan data foto udara kita. Contoh misalnya kita mau ngambil area kampus Unsud gitu. Jadi AOI-nya ya adalah seluas kampus Unsud itu. Nanti akan dibuat dalam bentuk pemetaan, bisa diambil datanya dari Google Map dan lain-lain. Sebagai data dasar kita menentukan berapa jumlah terbang atau misi kita nanti seperti apa. Kemudian drone preparation ini yang harus kita lakukan dulu. Jangan sampai kita kegiatan ternyata drone kita rusak. Jadi pastikan dulu kita sebelum
berangkat ke lapangan itu kita tes dulu semuanya, mulai dari electrical, baterai, kamera dan lain-lain. Kemudian lakukan dulu kalibrasi. Kalibrasi ini penting karena setiap daerah itu punya kondisi lingkungan yang berbeda dan itu akan mempengaruhi kinerja dari si drone-nya sendiri, terutama di bagian kompas, karena kompasnya yang paling penting untuk menentukan arah atau headingnya si drone. Nah itu tiap daerah akan beda-beda punya karakteristiknya masing-masing yang dapat mempengaruhi si kompas tadi gitu. Makanya kita butuh kalibrasi. Kemudian kita lakukan juga ground test dan flight test. Uji coba terbang flight test itu. Kalau ground test kita tes di bawah di tanah. Kita nyalain semuanya drone-nya, koneksi ke remote dan lain-lain. Kalau misalnya ada error, baru kita melakukan flight test, uji terbang. Nah biasanya kalau uji terbang tuh areanya nggak terlalu besar, kecil aja. Yang penting kita mengamati karakteristik drone-nya pada saat terbang masih aman atau nggak ada error apa enggak. Kemudian ketika kita sampai di lokasi, jangan lupa kita melakukan visual observation. Nah ini tujuannya buat apa? Kita pertama untuk menentukan lokasi tol. Tol ini adalah lokasi, tol ini kepanjangannya take off landing ya kalau di kita. Jadi lokasi di mana kita melakukan kegiatan akuisisi drone atau lokasi di mana si drone itu take off sama landing. Kemudian areanya, lokasinya kita juga itu tujuannya untuk menentukan areanya, untuk ngelihat di situ ada nggak sih obstacle yang sangat mempengaruhi, yang membahayakan. Contoh misal itu ada BTS gitu. Tapi kalau misalnya nggak melakukan observation, kita melakukan terbang dengan tinggi 60 meter gitu kan. Padahal standarnya si BTS kan tingginya 75 meter. Dan itu bahaya kalau misalnya sampai nabrak, kemudian menimbulkan atau benda, apalagi sampai menimbulkan kehilangan jiwa. Tadi kita tahu sendiri denda sama pidananya berat. Kemudian cuaca dan lalu lintas udara. Nah ini untuk lalu lintas udara teman-teman bisa melakukan pemantauan dari aplikasi atau visual langsung ke ini ya, di lingkungan kita sekitar. Atau kita bisa komunikasi ke teman-teman di perhubungan atau di lanut TNI AU gitu. Dan kalau semuanya udah ready, pastikan kita melakukan safe flight dan selalu utamakan keselamatan diri, wahana dan lingkungan sekitar kita. Next mas. Selanjutnya kita akan mulai mengenal beberapa jenis-jenis drone atau jenis-jenis drone dari yang mau kita pakai. Oh ini ada dua sih sebenarnya vendor drone yang paling besar di kita, itu ada DJI sama Perak. Nah yang umumnya dipakai sama teman-teman aero modeling ini biasanya pakainya DJI produk gitu. Nah kalau untuk kebutuhan hobi biasanya rakitan sendiri, dan itu lebih menarik tuh biasanya. Tapi untuk profesional biasanya yang dipakai DJI produk, bisa Mavic Pro, Phantom 4 atau Inspire. Nah ini pastikan dulu teman-teman pakai drone yang spesifik, yang sesuai kebutuhan pada saat survei. Next mas. Setelah itu kita harus memilih aplikasi untuk melakukan akuisisi data foto udara. Jadi untuk kita melakukan akuisisi pemetaan, kita butuh aplikasi tambahan. Itu ada Pix4D dan Drone Deploy. Aplikasi ini tujuannya untuk kita mengatur jalur terbang kita, jalur misi kita nanti seperti apa, luas areanya juga kayak gimana, bentukan AOI-nya tadi, area of interest-nya seperti apa, kemudian tinggi terbangnya kita mau berapa meter, kemudian side lap dan overlap-nya kita mau berapa persen gitu. Itu diatur semua di dalam aplikasi ini. Jadi ada dua aplikasi yang
familiar, tapi yang banyak dipakai itu aplikasi dari vendor Pix4D. Nah, si Pix4D ini punya beberapa produk, itu diantaranya ada Pix4D Capture, ada Pix4D Mapper, ada Pix4D 3D Mapper, dan lain-lain, banyak pokoknya. Tapi yang kita pakai untuk pengambilan data foto udara ini, kita pakainya produk dari produk Pix4D Capture, Mas. Nanti habis ini akan kita jelasin gimana cara pakai Pix4D Capture. Terus Pix4D Capture ini dia aplikasinya ada di HP, jadi bisa diinstal sama teman-teman semua. Bisa diinstal dari App Store atau Play Store, di iOS sama di Android itu ada. Nah, Pix4D Capture ini produk dari si Pix4D, itu tujuannya untuk membuat drone flight planning. Bisa untuk 3D mapping sama modeling, bisa juga untuk 2 dimensi. Next, Mas. Ini dipakai sama teman-teman ini ya. Kemudian ini aplikasi instalasinya bisa teman-teman dapat di Google ya, di Play Store sama App Store. Itu kalau ada beda sedikit kalau misalnya kita install di Android sama di iOS. Kalau di Android itu kita butuh third party yang namanya CTRL DJI. CTRL DJI ini tujuannya untuk menstabilkan komunikasi dari HP kita ke remote dan ke drone-nya. Jadi nggak ada miskomunikasi gitu. Nah, biasanya kalau kita nggak pakai itu, kadang-kadang suka muncul error dan lain-lain. Sementara kalau misalnya kita pakai iPhone, itu nggak ada error. Tapi kalau di Android kalau error gitu, nah itu mungkin ada perbedaan vendor ya, karena setiap Android kan vendornya beda-beda. Contoh di Android Samsung punya, kemudian Android Xiaomi punya, sama Oppo punya, itu dia environment-nya beda. Next, Mas. Kemudian setelah kita install aplikasi yang pertama tadi, kita bisa install aplikasi pendukung. Ada dua yang kita paling nggak yang kita butuhkan. Itu pertama ada aplikasi Mobile Info BMKG itu untuk memantau kondisi ya. Tapi ini opsional aja sih, teman-teman bisa pakai aplikasi yang lain, misalnya Weather gitu, atau aplikasi dari Weather bawaannya si P, kan kadang-kadang ada kayak gitu. Kemudian ada juga aplikasi Flight Radar 24, ini tujuannya untuk memantau lalu lintas udara. Ini kita bisa lihat semua pesawat yang terbang di atas kita, mulai dari jalur terbangnya dia kemana. Contohnya ini kan dari ke Jakarta, kita bisa lihat tinggi terbangnya berapa. Di situ ada 3.871 feet kan, atau sekitar 90.000 meter gitu. Nah, itu kita bisa lihat itu, dan itu real time. Jadi kalau pesawatnya gerak, kita juga bisa pantau dari HP kita. Nah, ini penting kalau misalnya kita melakukan kegiatan di area yang cukup padat juga ya. Next, Mas. Kemudian setelah kita melakukan persiapan tadi, sekarang kita mulai coba kita isi dari si Pix4D Capture yang kita pakai untuk flight planning si terbang. Di situ ada 5 model yang kita pakai di Pix4D Capture itu. Ada polygon misi, kemudian grid misi, ada double grid misi, ada circular misi, sama free flight. Tapi yang perlu kita ketahui, kalau misalnya teman-teman mau pakai misi untuk kebutuhan 2 dimensi, itu biasanya pakai misi atau grid misi. Yang lainnya itu untuk model 3 dimensi gitu ya. Nah, kita mungkin akan lebih banyak dibahas akan lebih banyak nanti di polygon misi atau grid misi. Bedanya polygon misi sama grid misi itu, kalau grid misi dia AOI atau area yang kita mau foto nanti bentuknya cuma kotak aja, rectangle, bisa persegi banget atau dia persegi. Kita nggak bisa atur sesuai dengan kebutuhan. Tapi
Tapi kalau polygon misi kita bisa atur sesuai kebutuhan area, itu sesuai sama batas-batas areanya. Lebih fleksibel biasanya kalau polygon misi. Kemudian next mas, ini perlu dipilih juga misi yang bisa dipakai apa aja untuk sesuai sama kebutuhan teman-teman. Nah ini contoh yang polygon misi, dia bisa di-adjust kayak gitu bentuknya, bisa ngikutin sesuai area. Misalnya bentuknya cuma mau trapesium gitu, nah itu bisa dibuat juga contohnya kayak gitu. Nah di sini kita bisa atur tinggi terbangnya berapa. Kalau di sebelah kiri itu tulisan 30, yang warna hijau ada M gitu. Nah itu tinggi terbang yang mau kita pakai. Jadi si drone kita mau terbang berapa meter gitu. Kemudian output GSD itu output dari si resolusi foto udara kita itu 1,3 cm per pixel. Nah ini yang paling penting, tinggi terbang itu dia biasanya mempengaruhi kualitas gambar yang kita dapat. Makanya kalau kita tinggi terbangnya kurang, itu kita dapat foto yang biasanya kalau agak mangkuk-mangkuk gitu lah, melihat gitu hasilnya kurang bagus. Makanya tinggi terbangnya paling nggak harus kita sesuaikan aja gitu. Bisa 100 meter, bisa 120 meter gitu, tergantung area yang mau kita foto. Sama tergantung juga kualitas resolusi yang mau kita hasilkan. Dan di sini ada overlap. Kalau misalnya tadi Mas Lutfi itu sebut side lap sama overlap, di Pix4D agak beda, dia ada front lap sama side overlap. Kalau side overlap itu tadi sama aja kayak side lap, kalau front overlap itu sama aja kayak overlap. Jadi kalau front overlap itu seberapa besar jarak dari antar foto, tapi arahnya ke depan drone gitu. Kalau si side overlap itu dia ke samping, jarak antar foto ke samping. Atau kalau misalnya kita lihat misi yang ada di warna hijau itu, side lap itu jarak antar garis-garis putihnya itu dia akan beda-beda. Kalau misalnya kita perbesar side lapnya, dia jarak yang warna putih, jalurnya yang warna putih itu jadi semakin dekat. Kalau kita perkecil, jaraknya jadi semakin jauh, hasil fotonya juga jadi semakin jelek gitu. Nah kalau kita baca dari dokumentasinya si vendor Agisoft, ada juga vendor Agisoft itu vendor untuk fokus aja ke pengolahan data drone. Dia minimal side lap yang bisa kita toleransi itu 60%. Jadi kalau bisa teman-teman pakai side lapnya di atas 60%, bisa 70%, bisa 75%. Yang umumnya kita pakai biasanya 75% untuk menghasilkan foto udara yang bagus. Next mas. Kemudian kalau kita udah selesai melakukan akuisisi, nanti hasilnya akan seperti ini. Jadi dalam yang kita foto itu hasil fotonya bisa banyak banget. Kalau di contoh ini ada 170 image ya, 177 foto. Nanti 157 foto ini yang akan kita gabung-gabung atau kita overlap atau kita jahit. Kita overlay, kita jahit menjadi satu area AOI yang kita foto. Nah, cara menggabungkannya kayak gimana itu nanti akan dibahas sama teman-teman yang lain di sesi pengolahan data, nanti akan dibahas juga. Terus pastikan juga saat kita selesai melakukan akuisisi data di lapangan, kita harus pastiin data-data atau raw datanya itu kualitasnya masih bagus. Jangan sampai ada yang ketutup sama asap, misalnya asap pabrik gitu, kemudian asap awan dan lain-lain gitu. Nah itu pastikan clear foto udaranya, jangan sampai kita melihatnya nanti pas di ending terus ternyata hasilnya jelek, akhirnya kita harus ulang lagi dari awal gitu. Next mas. Terus setelah ini juga teman-teman perlu merencanakan akuisisi drone itu dengan baik. Jangan sampai
Nah, krusial juga ini berhubungan dengan budget juga sama timeline yang teman-teman ya. Kalau misalnya planningnya kurang bagus, kemudian kita technical di lapangannya juga kita nggak disiplin, ya mungkin nanti hasilnya juga akan kurang bagus. Nah, biasanya ada di lapangan yang umumnya terjadi. Pertama itu ada akses internet. Kalau kita lihat Pix4D tadi kan ada mapnya itu kan. Nah, itu mapnya ngambil dari Google Map gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman akses internet di lapangannya yang kurang bagus, nanti mungkin mapnya itu nggak muncul. Hasilnya apa nanti? Akhirnya teman-teman nggak tahu kondisi di lapangan seperti apa. Kalau ada Google Map kan paling nggak kita bisa tahu, oh di situ ada rumah, di situ ada gedung, atau di situ ada BTS dan lain-lain. Kemudian aplikasi error, macam-macam ini aplikasi error. Penyebabnya bisa jadi karena kabel penghubung dari si handphone kita ke remote-nya itu kurang bagus gitu kan. Bisa jadi aplikasi Pix4D Capture kita tadi itu belum diupdate kayak gitu. Macam-macam. Kemudian ada cuaca kurang bersahabat. Ini biasa kita alami. Dan biasanya kalau kondisi cuaca kurang bersahabat ini kita di lapangan cuma kegiatannya ya paling ngopi, habis itu kita ngobrol-ngobrol sambil ngeliat data yang sebelumnya udah kita ambil kayak gitu. Karena kalau misalnya udah masalah cuaca kita juga nggak bisa berbuat banyak ya. Kemudian ada memory trouble. Memory trouble ini banyak juga sering kita ngalamin. Kita habis pakai drone, habis itu kita mau pakai lagi ternyata memorinya nggak di reset, nggak dihapus lagi semua data-datanya, nggak di format, sorry. Nah itu kalau misalnya dia memorinya full, nanti hasilnya yang diambil gitu nggak bisa kesimpan, jadi kita dapetnya cuma beberapa aja gitu. Nah ini harus dipastiin dulu juga. Nah biasanya di aplikasi Pix4D tadi nanti akan dikasih tahu akan ada di situ udah berapa persen sih memori yang udah kepake gitu. Kemudian ada fitur wahananya bermasalah. Nah ini yang penting kita belajar engineering tadi, tujuannya selain untuk kita troubleshooting juga kita untuk maintain. Jangan sampai kita pakai drone terus gak kita maintenance, akhirnya pada saat di lapangan bermasalah kayak gitu. Saya pernah ngalamin itu drone saya Phantom 4 itu terbang kita di daerah pesisir Aceh sana di Pulau Sabang. Itu aman pas terbang gitu. Tapi masalahnya muncul ketika di kantor pada saat saya mau uji coba lagi gitu ground test. Ternyata si motor penggerak raketannya nggak muter gitu. Pas dicek lagi ternyata di situ ada butiran-butiran garam ya mungkin yang terbang dari yang ke bawah angin kemudian masuk ke situ terus nggak dibersihin lagi gitu, jadi akhirnya dia menyebabkan karat. Nah itu yang jadi masalah besar juga. Nah masih banyak lagi sih problem-problem yang lain yang bisa teman-teman alami, tapi paling nggak kalau misalnya teman-teman bisa paham troubleshootingnya itu akan enak. Kalau emang bisa solve sendiri, kita bisa cari bahan-bahannya kayak gimana, apa aja, kita bisa beli di mana. Tapi kalau nggak bisa di solve sendiri, kita bisa tahu paling nggak kita harus servis kemana kayak gitu. Next Mas Lutfi. Kemudian teman-teman juga harus punya pre-flight checklist ya. Jadi ini ada beberapa contoh checklist yang bisa kita tunjukkan. Itu tujuannya buat apa? Supaya kita melakukan akuisisinya itu dengan aman. Kita nggak ada yang kelewat. Nah seringkali kalau misalnya kita pakai Phantom itu, kadang ada penahan kamera di belakang itu bentuknya busa. Penahan kamera emang dari pabriknya ada, tujuannya supaya kalau misalnya disimpan di tas itu dia nggak goyang-goyang kameranya. Nah kadang si busanya itu nggak dilepas sama teman-teman pilot itu. Nah akhirnya si gimbal kamera atau si stabilizer kameranya itu rusak.
Nah, yang harusnya masalah sepele cuma nyopot ini aja, nyopot si busa penahan kameranya itu aja gitu kan. Tapi efeknya krusial gitu, akhirnya dia harus servis dari GI Store-nya dan harus ganti gimbal gitu karena rusak. Jadi ada beberapa checklist yang harus kita isi sebelum terbang, kemudian pada saat terbang, dan pasca terbang. Mulai dari pengecekan cuaca, perlengkapan, objek target seperti apa, misi terbangnya udah sesuai atau belum. Terus pada saat misi terbang juga jangan lupa kita pantau drone-nya sesuai sama jalur terbang yang udah kita buat atau belum dia terbang. Kalau misalnya dia nggak sesuai sama jalur terbang yang kita buat, langsung take over, langsung disuruh pulang atau return to home, RTH. Gitu. Itu pasti ada masalah di drone-nya atau di aplikasi kita gitu. Kemudian setelah kita melakukan akuisisi, cek dulu wahananya, jangan sampai ada yang error, bersihin semuanya. Dan paling penting baterai itu jangan langsung disimpan di tempat, paling nggak didinginin dulu, bisa di mana, di tanah atau di lain-lain biar agak lebih dingin, karena biasanya kalau misalnya kita pakai drone itu pasti baterai bakalan panas gitu. Next mas, setelah ini ada teman-teman juga perlu ketahui beberapa gear drone itu, komponen-komponen pendukungnya. Paling memang dia nggak semuanya sama, tapi pada umumnya sih kurang lebih dia ada drone-nya sendiri, propeller, ada remote, ada baterai. Nah baterainya ada yang 3, ada yang 1, macam-macam. Nah ini sekali terbang kalau misalnya kita pakai DJI produk itu satu baterai bisa sekitar 15 menit sampai 20 menit lah ya. 15 menit sampai 20 menit. 20 menit itu udah banget. Kalau kita main aman ada di 15 menit. Itu udah optimal tuh 15 menit tuh untuk satu track. Kayak gitu. Makanya kita biasanya kalau melakukan akuisisi atau kegiatan foto udara di lapangan, kita biasanya spare bisa 3 sampai 4 baterai tuh. Supaya kegiatannya bisa lebih cepat. Terus ada yang warna kayak papan kantor itu dia GCP yang tadi dijelasin sama Mas Lutfi. Nah pengukuran GCP ini tujuannya untuk kita meningkatkan akurasi foto udara. Jadi udara si drone ini dia sebenarnya akurasinya nggak terlalu bagus, makanya kita butuh yang namanya GCP. Nah apalagi kayaknya luas bisa sampai hektaran gitu. Nah itu GCP sebaran juga bisa lebih banyak. Gampang bisa pakai marker, pakai pilok atau yang ada di lapangan, atau kita bawa sendiri, kita desain sendiri model papan catur kayak yang digambar ini. Enggak. Nah siapa GCP ini nantinya bakalan punya titik koordinat itu yang diukur sama GPS geodetik yang itu. Kenapa GPS geodetik pengukurannya? Karena GPS geodetik dia bisa akurasinya sampai milimeter, jadi dia bisa meningkatkan akurasi si foto udara sampai setinggi itu gitu. Kalau di kita biasanya toleransi pergeseran dari foto udara itu biasanya 1 sampai 2 cm ya. Kalau misalnya udah di atas 2 cm itu udah kurang bagus tuh kualitasnya. Nah untuk kebutuhan konstruksi itu biasanya mereka 1 cm itu udah paling jelek. Nah mereka pengennya milimeter tuh, karena berhubungan sama kekuatan bahan juga kan, kekuatan konstruksinya sendiri gitu. Oke, itu aja sih kalau dari saya. Nanti setelah ini akan ada dibahas setelah teman-teman paham gimana caranya ngambil data tadi. Emang enaknya praktek langsung ya, kalau misalnya kita materi kayak gini agak kurang menarik gitu. Nah setelah ini teman-teman akan dipandu sama mungkin Mas Wahyu ya, Mas Lutfi ya, untuk belajar mengenai pengolahan. Ya betul Mas. Tapi sepertinya kita stop dulu di sini. Kita buka sesi pertanyaan dulu.
Baru nanti untuk Oke, pengolahan oke. data di sesi kedua setelah break sholat asar, Mas. Boleh, boleh, boleh. Iya. Boleh, boleh, Iya, Mas. jadi Sip, sip. kami persilahkan dulu untuk teman-teman yang mau bertanya bisa langsung di unmute saja, atau misalkan lambaikan tangan dulu boleh pakai icon, atau misalkan mau langsung silahkan. Kita buka sesi pertanyaan dan diskusinya sampai jam kurang lebih sekitar jam 3 ya. Masih ada sekitar 12 menit sampai 20 menit, silahkan. Mungkin masih ada yang mau bertanya. Ya, Mbak Lisa silahkan. Perkenalkan diri dulu. Saya dari Sumber Daya Perairan Unsur. Saya tuh mau nanya ya. Ya. Jadi kan misalkan kalau lagi nerbangin drone gitu tuh ya, nah terus tiba-tiba tuh kayak drone-nya tuh jatuh gitu loh. Nah tuh itu tuh harus gimana ya kitanya gitu tuh, kayak tiba-tiba jatuh, misalkan kita nerbangin nih, tiba-tiba tuh jatuh gitu loh. Kayaknya apa yang harus dilakukan sama kita-kitanya gitu tuh. Oh iya. Oke Mbak, ada lagi pertanyaan Mbak? Terus apa ya? Oh iya, terus kayak kalau drone tuh harus kayak itu tuh kayak nggak jadi deh Mas. Nggak jadi Oke. Saya jawab dulu pertanyaan yang pertama ya Mbak. Ya. Untuk kita biasanya mengenalnya istilahnya drone-nya crash gitu atau misalkan jatuh. Nah biasanya langkah pertama itu, yang pertama kita nggak boleh panik karena semua informasi mengenai penerbangan itu sudah direcord oleh aplikasi, baik itu Pix4D atau misalkan DJI. Biasanya di aplikasinya ada flight recordnya, nanti terlihat koordinatnya terakhir di mana, itu bisa ditelusuri kalau misalkan memang kondisinya jauh. Jadi biasanya hal tersebut banyak dialami oleh pilot-pilot yang beginner ya atau baru memulai. Itu biasanya berkaitan dengan kondisi di lapangan yang terdapat banyak obstacle gitu, atau misalkan sang pilot tidak menerbangkan di daerah yang coveragenya cukup terbuka, misalkan daerah yang cukup rapat dengan pemukiman atau gedung-gedung, atau yang cukup rapat dengan pohon-pohon, jadi terhalang sinyalnya. Karena teknologi yang digunakan ini adalah teknologi telemetri menggunakan sinyal gelombang elektromagnetik. Jadi baiknya pilot itu istilahnya apa ya, kondisi remote-nya itu dengan si wahananya atau drone-nya itu tetap sejajar, atau misalkan tidak ada obstacle yang menghalanginya gitu loh Mbak. Jadi ketika si drone-nya mapping ke timur, ya kita arahkan si remote-nya ke arah drone-nya ke timur. Ketika dia berada di selatan, kita arahkan ke selatan, seperti itu. Jadi baiknya untuk pemilihan lokasi tol tadi, take off dan landing, itu diperhatikan coverage atau misalkan coverage sekitarnya, apakah kondisinya banyak obstacle, halangan seperti pohon tinggi atau misalkan gedung-gedung tinggi. Nah itu sebaiknya dihindari, jadi kita harus di posisi yang terbuka. Mungkin seperti itu Mbak Andini. Mas Irwan mau menambahkan, silahkan. Nah iya, tambahan sedikit. Itu biasanya kalau kayak gitu Mbak, itu mungkin karena kendala hardware biasanya. Jadi kadang-kadang saya pernah ngalamin juga tuh. Jadi parameter si baterainya kadang kedetek, kadang nggak kedetek sama drone. Nah itu notifikasinya muncul di aplikasi. Kita paksa untuk melakukan flight test kecil aja sebentar, biasa di atas kepala. Nah itu saat si saat si notifikasinya itu muncul, dia drone-nya mau jatuh kayak gitu, tapi nanti balik lagi gitu. Akhirnya kita turunin lagi. Nah itu ternyata ada beberapa hal yang memang perlu kita lakukan dulu di ground test. Tujuannya untuk melihat beberapa hal-hal yang kurang
yang kurang kurang kalau ada anomali kayak gitu. Itu biasanya kendalanya karena hardware atau di firmware-nya si drone-nya itu yang bermasalah, atau OS-nya si drone yang bermasalah gitu. Nah, makanya biasanya kalau kita melakukan akuisisi data itu nggak pernah sendiri. Biasanya kita selalu ada 2-3 orang. Yang satu orang pilot, yang 2 orangnya sebagai visual observer. Nah, visual observer ini yang tujuannya mengamati si drone. Kalau si pilot kan dia fokus mengamati layar gitu, kadang ke drone, kadang ke layar, kemudian kontrol. Nah, kalau si visual observer ini dia yang full mengamati si drone-nya, karakteristik terbangnya kayak gimana, kalau macam-macam dia langsung komunikasi ke pilot gitu. Terus kalau jatuh juga kita benar jangan nggak usah panik. Yang jelas lihat dulu lokasi terakhir di mana. Nah, itu selalu biasanya tersimpan. Kalau di Pix4D dia kesimpan kok, dia track recordnya kita terbang di mana aja itu selalu tersimpan tuh. Bisa kita lihat historinya kok. Kayak gitu sih. Oke, Mas Irwan, makasih banyak. Jadi Makasih. gitu Mbak Lisa. Jadi banyak faktor sebenarnya ketika drone itu crash. Salah satunya dari tadi Mas Irwan sampaikan wahananya, kemudian dari kepiawaian pilotnya mengenai pemahaman teknologi drone yang digunakan itu kan memancarkan gelombang elektromagnetik juga, jadi harus paham soal obstacle-nya. Yang ketiga mungkin sedikit saya tambahkan lagi, bisa juga dari operating system smartphone-nya Mbak. Jadi kalau melihat dari pengalaman teman-teman komunitas atau pilot drone itu biasanya yang paling rentan itu adalah Android. Jadi bukan saya istilahnya fanatik dengan iOS misalkan, saya juga pengguna Android dan memang sangat sering terjadi wahana crash itu ketika Android itu atau misalkan si smartphone Android itu spesifikasinya misalkan terbatas dengan isi aplikasinya yang banyak gitu. Jadi biasanya sedang menggunakan drone, aplikasi yang digunakan banyak, atau misalkan ketika menggunakan drone ada telepon masuk gitu misalkan dan si operatornya panik, itu bisa juga. Jadi ada bahkan yang sampai mensyaratkan kalau sedang menerbangkan drone baiknya di airplane mode tapi GPS tetap nyala seperti itu. Jadi dia tidak akan terganggu oleh telepon yang masuk. Seperti itu Mbak Lisa Anggini. Jadi yang pertama kuncinya jangan panik, tetap waspada, dan kemudian kalau misalnya sudah kejadian bisa dilihat track record atau flight recordnya dari si drone tersebut. Di berbagai aplikasi sih ada, DJI juga ada sih seperti itu Mbak Lisa. Apakah sudah cukup Mbak? Sudah cukup Pak. Oke, silakan. Ada yang mau bertanya lagi? Kami persilahkan. Ya, Mas Muhammad Nasir. Silahkan Mas. Terima kasih Mas. Ya, siap. Dan Mas Irwan. Ya. Saya tadi menyimak ada beberapa aturan terkait drone flight ini. Jadi apakah pertanyaan saya sebenarnya apakah pilot dan Ya Mas, keputus sebentar. Apakah apa tadi ya? Apakah pilot drone ini harus punya SIM Ya. resmi? Jadi terkait tadi aturan-aturan yang tadi dijelaskan oleh Mas Irwan. Nah, kalau ini ngambilnya di mana dan prosedurnya seperti apa? Mungkin itu. Terima kasih. Oke, siap. Pertanyaan yang bagus nih dari Pak Nasir. Mas Irwan, saya persilahkan terlebih dahulu untuk menjelaskan. Iya Pak. Oke. Kalau kita lihat peraturannya itu sebenarnya yang SIM itu nggak harus pilot, tapi si drone juga harus punya SIM juga gitu. Tapi
Untuk sekarang masih apa ya? Masih ada semi masih transisi. Sekarang ini masih transisi. Jadi untuk teman-teman yang belum bisa daftar pilot license itu masih boleh menerbangkan drone, nggak masalah, selama memperhatikan aspek-aspek dari keselamatan, mulai dari keselamatan wahana, kemudian keselamatan pilot dan lingkungan juga. Cuma alangkah baiknya kalau misalnya memang kita punya license. Nah, license-nya itu yang menerbitkan adanya di Kementerian Perhubungan. Jadi nanti bisa daftar di Kementerian Perhubungan, Pak. Tapi untuk ke sana kalau misalnya kita agak kesulitan di Kementerian Perhubungan karena mungkin di sana teknisnya juga mungkin masih belum firm gitu ya. Nah, itu teman-teman bisa juga mengikuti kursnya dari TNI AU. Workshopnya dari TNI AU itu ada basic remote pilot gitu. Nah, itu juga kita kalau misalnya kita ada masalah mengenai kendala, kita bisa berlindung ke TNI AU. Paling nggak kita punya kursnya dari si TNI AU itu sih, kayak gitu. Nah, kursnya itu kemarin akhir tahun kemarin itu ya ada juga. Tahun kemarin sih yang banyak itu kursnya ada yang di Kalimantan dan lain-lain. Di Riau juga ada. Cuma sekarang kayaknya lagi stop karena isu pandemi ini gitu. Kayak gitu. Ya nanti mungkin kalau misalnya ada kurs-kurs dari TNI AU bisa kita share ke grup WhatsApp lah biar mungkin teman-teman bisa ikut. Jadi paling nggak kalau misalnya kita nggak bisa punya lisensi dari Kementerian Perhubungan, paling nggak kita bisa punya lisensi dari TNI AU kayak gitu. Walaupun levelnya beda, yang diakuin adalah yang di perhubungan, tapi paling nggak kita bisa berlindung sama TNI AU kalau kita udah ngikutin kursnya. Nah, kurs yang di TNI AU itu yang tadi saya jelaskan mengenai CASR tadi, Civil Aviation Safety Regulation, nanti akan dibahas kayak gitu. Terus juga di TNI AU nanti teman-teman akan ada yang namanya asesmen menerbangkan drone itu, nanti dites, ada tesnya juga. Nanti bisa dapat sertifikat. Nah, itu bisa kuat juga kalau misalnya kita tunjukin ke mana untuk melakukan kegiatan udara gitu, Pak. Kayak gitu. Ada tanggapan Pak Nasir? Mungkin gambaran ini Mas, biayanya berapa itu Mas? Oke, biayanya Mas Irwan untuk sertifikasi di perhubungan, di Kementerian Perhubungan dan course di teman-teman TNI AU, Mas. Silahkan Mas. Kalau di perhubungan kita masih belum dapat infonya berapa lisensinya karena masih emang masih belum, karena butuh langkah-langkah yang banyak juga kalau di perhubungan. Cuma kalau di TNI AU course-nya itu kalau dari TNI AU-nya sebenarnya gratis. Cuma mungkin penyelenggaranya bukan TNI AU, tapi penyelenggaranya itu beberapa panitia-panitia lain kayak gitu. Nah, mungkin nanti akan ada biaya-biaya lain mungkin terkait dengan konsumsi selama mengikuti kurs kayak gitu, habis itu akomodasi, transportasi dan lain-lain gitu. Nah, itu biayanya macam-macam sih, tiap daerah beda-beda kayak gitu sih. Biasanya tergantung panitia penyelenggaranya Pak, dari tingkat akomodasi yang disediakan. Apakah menginap di hotel atau misalkan cuma nggak menginap, cuma ada pertemuan saja gitu-gitu sih Pak. Tapi rentannya biasanya ada yang mulai dari 2,5 juta sampai sekitar 6-8 juta gitu. Jadi tergantung fasilitas akomodasi yang disediakan oleh pihak ketiganya Bu. Ini ya ada dua sertifikat yang bisa kita dapat.
ada yang basic remote pilot sama remote pilot. Nah, kalau remote pilot itu ada yang di atasnya lagi, kalau basic itu yang di bawahnya. Nah, kalau kita mau yang remote pilot, kita harus lewatin basicnya dulu, baru kita bisa ke remote pilot. Tapi untuk basic itu juga udah cukup kuat untuk kita melakukan kegiatan menerbangkan drone sih. Cuma kalau yang untuk basic itu biayanya nggak sebesar itu sih Mas Alfi. Nah, itu biasanya kisaran ada kisaran 1 juta, 1.200.000, 1.100.000 gitu. Nah, itu tergantung panitia jadi macam-macam tuh. Karena kursnya itu 3 hari. Nah, selama 3 hari disediakan transportasi sama akomodasi ya, makan, snack dan lain-lain, sama modul-modul juga, buku kitabnya CASR itu semuanya itu dibahas. Tebal juga tuh kalau misalnya kita dulu kuliah ngambil, teman-teman ada dapat mata kuliah kalkulus, ya setebal itulah buku panduan dari si CASR itu. Oke, terima kasih Mas Irwan tambahannya. Jadi seperti itu Pak Nasir. Kira-kira bagaimana? Terima kasih Mas. Oke, terima kasih. Silahkan yang Oke, lain Pak, ada yang mau sama-sama. bertanya lagi? Sama-sama Pak Nasir. Langsung di-unmute aja untuk yang mau bertanya, dipersilahkan. Langsung speak up. Ada lagi? Mumpung masih ada waktu nih sebelum kita break. Mas Melki, silakan, ada yang mau ditanyakan? Yes. Ya, Ya. mungkin lebih ke Halo? Mas, ya, suaranya tes, Iya. Lebih ke Ya. apa gimana? lebih ke prosedur. Mungkin sebelum kita masuk di bidang kelautan dan perikanannya ya. Ya. Jadi lebih ke prosedur gimana yang lebih baiknya ketika pengambilan data itu dilaksanakan di jalan. Seperti biasanya ada pekerjaan untuk pelebaran jalan seperti itu. Dan kita tahu di situ biasanya di jalan trans, dan di situ sangat banyak ini ya, kendaraan transportasi yang lewat. Jadi prosedur yang lebih baik, terus timingnya. Kadang kita pengambilannya pagi dengan siang, biasanya berbeda seperti itu Mas. Mungkin itu dulu Mas. Oke, Mas Melki, terima kasih. Lanjut, Mas Irwan, silahkan. Ya, Man. Ya, ya apa namanya, susah juga kalau kita misalnya di jalan ada kosong gitu kan. Tapi paling nggak kita bisa minta bantuan sih Pak sama teman-teman dari pihak jalannya, untuk paling nggak kita mengamankan beberapa sisi jalan kayak gitu untuk melakukan take off landing ya. Kalau misalnya kita terpaksa take off landingnya harus di jalan itu. Tapi kalau misalnya ada sisi jalan yang memang dirasa itu cukup luas, contoh misalnya kan ada area trotoar misalnya kayak gitu yang kita bisa pakai, nah, mungkin kita bisa pakai itu. Kemudian pada saat di daerah itu kan lalu lintasnya tinggi, pasti di situ turbulensi anginnya juga cukup besar. Nah, itu paling nggak kita harus pantau terus, drone-nya harus aware terus, dan pastikan juga sih Pak kita pakai yang namanya tadi visual observer, jadi kita nggak sendirian, paling nggak minimal 2-3 orang visual observer yang dia mengamati drone-nya itu. Jadi drone-nya bisa tetap kepantau kayak gitu. Nah, itu komunikasi dari visual observer ke pilot macam-macam ya, bisa pakai HT atau bisa pakai telepon HP juga bisa juga gitu. Itu sih Mas, semoga kalau ditambahin Mas. Ya, makasih Mas Irwan. Ya, mungkin sudah cukup dari Mas Irwan tadi. Gimana kira-kira Mas Melki, ada yang mau ditanggapi terkait dengan jawabannya? Ya, terima kasih untuk jawabannya Mas. Mungkin lebih ke timingnya lagi. Untuk
pengambilan datanya itu apakah lebih bagusnya pagi hari atau siang? Kan ini berpengaruh dari intensitas cahaya. Kemudian ketinggian, lebih ketinggian juga. Kadang kita memakai 100 meter dan juga 150 meter, itu yang lebih baiknya yang mana, Mas? Seperti itu. Oke, coba saya tambahkan sedikit, Terima kasih. Mas Irwan. Sebelum Mas Irwan nanti melengkapi. Jadi pertama untuk timing ya. Jadi mengapa tadi Mas Irwan jelaskan additional pemahaman mengenai fotografi di kelas ini, karena teman-teman harus mengerti kalau di fotografi itu ada istilah golden time gitu, atau misalkan waktu-waktu emas, di mana sinar matahari intensitasnya cukup baik dan angle-nya cukup bagus. Itu biasanya pagi dan sore hari, namun tetap perhatikan arah datangnya sinar matahari dengan objek yang akan diambil, misalkan seperti itu. Jadi menyesuaikan saja bagaimana baiknya, bisa teman-teman dalami, misalkan terkait angle dengan objeknya disesuaikan. Kemudian terkait dengan ketinggian, tadi juga Mas Irwan sempat jelaskan di akuisisi data, kebutuhannya untuk apa dulu nih. Kalau misalkan konstruksi infrastruktur, dia biasanya memerlukan resolusi yang tinggi. Resolusi yang tinggi itu biasanya nilai GSD-nya rendah. Nilai GSD-nya rendah itu biasanya coverage-nya menyesuaikan dengan ketinggiannya. Jadi semakin rendah dia terbang, itu biasanya nilai GSD-nya bisa semakin tinggi itu. Namun itu menyesuaikan dengan kondisi wahana juga, lihat dari spesifikasi kameranya. Kemudian dari coverage-nya. Jadi kalau misalkan coverage-nya luas, ketinggiannya rendah, itu biasanya memakan baterai, Mas. Jadi persiapkan juga itu terkait kelengkapan wahananya seperti itu. Jadi kalau misalkan cari yang detail ya nanti kalau misalkan praktek biasanya bisa simulasi tuh, ketika kita naik turunkan ketinggian itu GSD-nya langsung simulasi GSD-nya langsung keluar nilainya gitu. Jadi disesuaikan dulu dengan kondisi kebutuhannya apa, kemudian bisa kita tetapkan. Jadi tergantung klien juga, kadang misalkan mintanya karena untuk konstruksi minta lebih detail, bahkan harus pakai GCP untuk ditingkatkan lagi si nilai GSD-nya. Maksudnya ditingkatkan tuh nilainya menjadi semakin rendah atau milimeter ya, Mas Irwan. Silakan kalau mau menambahkan, Mas Irwan. Ya Mas, betul. Jadi sesuai sama kondisi aja sih. Kalau kita terbang semakin tinggi, resolusi luarannya biasanya semakin tinggi, bukan biasanya, itu pasti semakin kecil gitu. Nah, itu tergantung dari kebutuhan kita. Kalau misalnya kita butuh resolusi yang bagus, yang jelas, ya kita harus nurunin tinggi terbang. Tapi kalau misalnya kita nggak butuh resolusi yang terlalu bagus, kita hanya butuh penampakan visual aja, itu bisa kita manfaatin tinggi terbang 120 atau 130 atau 140 meter gitu. Atau mau dimaksimalkan di 150 meter nggak masalah. Gitu, tergantung kebutuhan aja. Cuma yang paling penting juga kita jangan terlalu dekat juga sih sama objeknya yang mau kita foto gitu Mas ya. Iya, biasanya kalau terlalu dekat dengan objeknya dia nggak ke ini, jadi bolong kayak tadi tuh hasilnya, tidak terjahit gitu Mas, tidak ke align ortho fotonya. Mas Irwan ya. Begitu Mas Melki, ada yang mau ditambahkan lagi atau tanggapan lagi? Cukup Mas, terima kasih. Oke. Sama-sama Mas Melki, terima kasih banyak. Sepertinya karena waktu sudah hampir menunjukkan 3.15, kita akan break. Mungkin dari Ibu Maria mau ada dulu
informasi yang akan disampaikan. Silakan. Oke, terima kasih Kak Lutfi. Sejauh ini semoga ilmu yang dibagikan bermanfaat dan kita akan break dulu sebentar ya untuk sholat dan istirahat. Kita akan masuk lagi jam berapa Kak Lutfi? Mungkin jam 15.45 ya Bang Gigi ya, Mas Gigi. 15.45 ya. Atau kelamaan? Gimana Mas Gigi? Ada info lain? Mungkin 15 menit cukup kayaknya. Oh 15 menit, oke. Jadi kita bergabung lagi jam 15.50 ya, 15.30 sorry.